Unding Majalengka, yang kemudian menurunkan diantaranya Ki Haji Abdul Halim, satu-satunya orang Sunda yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama di Jawa tahun 1926. Ya, jalur-jalur ulama Nusantara ini saling bertemu. Makanya jangan kita anggap kita ini tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah bertemu sebelumnya. Mbah-mbah kita dulu ini pernah ketemu sebelumnya. Itu baru siapa? Abdul Muhyi Pamijahan dari Abdul Rauf Singkil. Ternyata ada karyanya Syekh Abdul Rauf Singkil itu yang menjadi turos majhul. Judulnya Tanbihul Masyi. Kitab ini majhul, tetapi kemudian ditemukan di tahqiq gitu ya. Nah, diantaranya ini buat motivasi rekan-rekan ya. Ini ada himpunan. Boleh buka ini, silakan dibuka. Nanti mau saya hadiahkan ke Ketua MUI Bogor. Ini adalah himpunan karya ulama Nusantara sepanjang 500 tahun. Ya. Jadi ada karyanya Syekh Abdul Rauf Singkil, ada karyanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Makassar itu wafatnya di Afrika Selatan tahun 1699. Yang kemudian menjadi inspirasi bagi Nelson Mandela untuk melakukan gerakan anti-apartheid gitu ya. Inspirasinya siapa? Ulama Nusantara. Nah, ternyata kita ini punya banyak sekali mutiara, punya banyak sekali ilmu yang luar biasa besar menjadi inspirasi masyarakat internasional, tetapi kadang-kadang disia-siakan oleh generasi anak cucu mereka sendiri. Oleh generasi kita ini, makanya Pak Kiai Zulfikar tuh minta tolong nanti diskusi bareng isi di acara PKU MUI Bogor. Tujuannya apa? Membangunkan kesadaran mereka bahwasannya ulama Bogor itu adalah ulama yang bukan hanya jadi ulama lokal, tetapi menjadi ulama nasional bahkan internasional. Harus tahu. Nah, diantaranya adalah ini siapa? Abdullah bin Abdul Qohar gitu ya. Next berikutnya. Nah, di antara hal yang menarik lagi dari Syekh Abdullah bin Abdul Qohar yang menjadi guru daripada siapa tadi? Syekh Muhammad Thohir ini adalah satu buah manuskrip lagi-lagi. Karena karya yang ada di sini itu karya-karya yang belum pernah terpublikasikan gitu ya. Berisi apa? Berisi perdebatan antara Abdullah bin Abdul Qohar dengan ulama besar Nusantara lainnya yang berasal dari Banjar. Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wafatnya 1812. Syekh Arsyad Banjar ini adalah ulama yang mengarang kitab diantaranya Sabilul Muhtadin fit Tafaqquh bi Amriddin. Ceritanya menarik di sini. Saat itu wilayah Batavia itu secara kecenderungan keagamaan dominasi pengaruhnya ikut wilayah Kesultanan Banten. Karena itu masjid-masjid di Batavia ini pengaruh daripada Syekh Abdullah bin Abdul Qohar ini kuat sekali. Lalu ceritanya Syekh Arsyad Banjar datang sepulang dari Mekah mau pulang ke Banjar itu di Batavia. Singgahlah di satu masjid namanya Masjid Kampung Sawah. Masjid Kampung Sawah ini sekarang ada namanya Masjid Jembatan 5 ya. Yang kemudian diteruskan oleh Guru Mansur. Guru Mansur ini kakeknya Yusuf Mansur. Masih ada masjidnya sampai sekarang. Masjid ini imam, khatib, ulamanya adalah murid-murid daripada Syekh Abdullah bin Abdul Qohar. Abdullah bin Abdul Qohar kecenderungannya itu adalah sufi, ahlul qalb. Lalu datang Syekh Arsyad Banjar ke sana yang punya kecenderungan ahlul fikih, ahli fikih ya, karena kitab karangannya kan bisa kita bandingkan. Syekh Arsyad Banjar kitab karangannya Sabilul Muhtadin, itu kitab fikih Syafi'i. Sementara Abdullah bin Abdul Qohar kitabnya tentang tasawuf. Syekh Arsyad Banjar datang sholat di masjid itu dan menemukan satu fenomena. Apa fenomenanya? Arah masjid ini di Kampung Sawah tidak tepat menghadap ke arah kiblat. Lalu terjadilah perdebatan yang melibatkan antara Syekh Arsyad Banjar dengan Syekh Abdullah bin Abdul Qohar. Lalu Syekh Arsyad Banjar mengabadikan perdebatan itu dalam manuskripnya, dalam kitab karyanya yaitu Risalah fi Bayani Munazaati Amril Qiblah fil Batawi. Kitab ini sudah ditahqiq ya dan sudah dikaji. Di antaranya ada Dr. Nur Hidayat Ahmad dari jurusan Prodi Ilmu Falak di UIN Wali Songo. Satu lagi yang mengkaji ini ada namanya Dr. Arwin Julia Butar dari Sumatera Utara ya, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang menarik di sini adalah perbedaan pandangan kedua.
Karena menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat ininya sholat kan, sahnya sholat kan. Nah, jadi mustaqbilal kiblah di sini. Kata Syekh Arsyad Banjar, ini arah mihrabnya enggak mustaqbilal kiblah, melenceng. Harus diukur ulang, harus diakurasi. Karena kemiringannya kurang berapa derajat gitu ya. Karena kalau menurut Syekh Arsyad Banjar, istiqbalul kiblah itu ainil kiblah. Yaitu ain kiblatnya. Syekh Abdullah bin Abdul Qahar punya pandangan lain. Karena beliau itu seorang sufi. Enggak, ini sudah mustaqbilal kiblah. Karena yang menjadi syarat salat itu istiqbalul kiblah itu bukan ainul kiblahnya tetapi jihatul kiblahnya. Yang pentingnya sudah arahnya saja gitu kan, nggak harus gitu loh. Nah, ini menarik perdebatannya dan yang menarik lagi di sini adalah ulama Nusantara dulu bukan berarti mereka tidak pernah berbeda pendapat, sering berbeda pendapat. Tetapi perdebatan perbedaan itu dilandasi atas satu ilmu, yang kedua akhlak. Kita bisa lihat akhlaknya Syekh Arsyad Banjar yang mendebat Syekh Abdullah bin Abdul Qahar ya, dengan mengatakan di mukadimahnya, amma ba'du, ayapun saenggeusna kitu. Ini paham Sunda semua atau ada yang nggak paham? Sadaya ngartos Sunda? Ngartos, pemingartos urang artikeun ku Sunda bae nya. Nah, kata Syekh Arsyad Banjar ini payakulu, karena orang Sunda jadi payakulu ya, pakai p. Payakulu maka ngandikan atau ngucap saha al abdu hamba al hakiru anu hina al pakiru anu pakir ila afi robbihil bari kana ampunan Gusti Pangerana anu maha alus. Muhammad Arsyad bin Abdullah al Banjari nyaeta Muhammad Arsyad anakna Kiai Abdullah urang Bang Banjar ngan kahade sanes Banjar Patroman ieu teh nya. Ieu mah Banjar mah masih aya di Kalimantan Selatan. Dikatakan lama aurodat nalika datang alaya kakuring. Naon nu datang teh iddatan minal askilah sababaraha pertanyaan. Al muta'alliqah anu berhubungan bi amril kiblah. Jeung perkara kiblat. Tah pertanyaan eta teh datang min jadi bi Syekh Al-Fadil. Ti salah seorang kiai Syekh Al-Fadil nu boga kautamaan wal alim al-amil seorang alim yang amil an-nahrir yang ilmunya luas al-muhtaram anu dimuliakeun wal jahbad anu jadi sosok gede pisan al-mukarram ya al-mukarram. Syekhut Thariqah nyaeta salah sahiji syekh tarekat wal jami bainal haqiqah wa syariah anu bisa ngahijikeun antara ilmu hakikat jeung ilmu syariat. Kahful muridin anu jadi tempat gua naon goha perlindungan bagi para murid wa maljaul muhtajin dan juga menjadi tempat bernaung bagi orang-orang yang membutuhkan Maulana Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Asy-Syafi'i. Jadi bayangkan ya, orang ketika berbeda pendapat, kecenderungan kita ini kan merendahkan. Manggilnya aja sih gitu kan. Misalkan saya mau debat nih dengan siapa nama? Eta si holik gitu kan ya. Budak nanti asal ditenjo. Tapi ulama kita nggak begitu. Seorang ulama muda yang alim, yang wakur, yang soleh ya. Nah, dan seterusnya. Dan hampir di semua karya ulama Nusantara yang berdebat itu seperti ini. Ini karena apa? Ulama kita dulu ini berbeda pendapat, satu dengan ilmu, dua dengan adab. Contohnya lagi misalkan ketika terjadi perdebatan antara tentang masalah kiblat dan masjid juga, ulama berikutnya antara Sayyid Utsman bin Yahya, mufti Batavia masa kolonial, wafatnya 1914, dengan seorang ulama Nusantara yang ngajar di Mekah. Namanya Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, wafatnya tahun 1917. Dua-duanya orang alim. Sayyid Utsman punya banyak karya, diantaranya apa? Tentang Adabul Insan, Cempaka Mulia, ya. Kemudian An-Nasihah Al-Aniqah, Al-Wasiyah Al-Mardiyah dan sebagainya. Banyak karya Sayyid Utsman puluhan, hampir 100. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau pun orang alim. Di antaranya adalah Hasyiah An-Nafahat Syarah ala Al-Waraqat ya.
Hasyiah terhadap Waraqat dalam usul fikih itu ya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang karang, dan juga kitab lainnya. Lalu berdebat tentang masalah bolehkah Jumatan dilakukan di 2 masjid dalam satu kampung. Karena dalam versi mazhab Syafi'i klasik kan ta'adudul Jum'ah itu tidak boleh. Ya. Jadi satu kampung ada 2 Jumat itu tidak boleh. Tetapi kalau ta'adudul zaujah mungkin boleh. Mungkin loh, saya kan di Pendeli, di Pelototan saya tuh ustazah. Jadi saat itu ada kasus di Palembang. Di Palembang itu Masjid Tua Kesultanan itu sudah tidak muat untuk menampung jamaah Jumatan. Akhirnya didirikanlah masjid baru yang juga dilaksanakan Jumatan. Ini kan ta'adudul Jum'ah. Said Utsman mengarang kitab untuk melarang hukumnya ta'adudul Jum'ah ini. Judulnya Jam'ul Fawaid fi Bayani Ahkamil Masajid. Dan mengatakan Jumatan di Palembang itu tidak sah. Karena apa? Karena dalam satu kampung, satu baldah itu ada 2 masjid yang iqamatil Jum'ah. Sehingga terjadi ta'adudul Jum'ah. Syekh Ahmad Khatib jauh-jauh dari dari Mekah itu ya, merespon karya Said Utsman ini dengan ngarang kitab judulnya Sulhul Jama'atain fi Jawazi Ta'addudil Jum'atain. Jadi menerangkan judulnya Sulhul Jama'atain, boleh ada ta'addud 2 Jumat dalam satu kampung karena kondisinya mendesak. Said Utsman merespon lagi karyanya siapa namanya? Ahmad Khatib Minangkabau ini. Enggak, itu kitab Sulhul Jama'atain itu direspon lagi dengan ngarang kitab Tabyinul Khoti'atain fi Risalah Sulhil Jama'atain. Ahmad Khatib merespon lagi Bayanuz Zain fi Risalah Sulhil Jama'atain. Jadi ulama dulu menarik debatnya itu. Debat respon itu dengan saling mengarang karya, menuliskan kitab. Yang kedua ilmu, yang ketiga dengan adab. Zaman sekarang debat ribut di Facebook tuh para ruguh dehnya, ujung-ujung nanaon gitu tuh. Nah, itu karena apa? Kita terputus pengetahuannya, terputus alam pikiran kita itu dengan ulama terdahulu. Ulama terdahulu telah melegasikan kepada kita bagaimana dulu harmoninya mereka ketika berdebat, menunjukkan saling penghormatan. Coba zaman sekarang kalau ada yang bilang, saya debat dengan misalkan Abdul Khalik, dia beraliran apa gitu kan. Saya bilang, Ustaz Abdul Khalik yang mulia, dibilang, eta ginanjar Ustaz cemen tamacena. Masa lawan debatnya dipuji-puji. Padahal ulama kita dulu seperti itu. Karena yang didebat itu bukan personnya. Yang dicela itu bukan personalnya, bukan orangnya, tetapi pemikirannya. Nah ini menarik ya. Jadi ulama Nusantara dulu itu Said Utsman dengan Ahmad Khatib debat gitu ya. Lalu antara pendiri Persis di Jawa Barat ada namanya Ahmad Hasan kan. Itu pernah berdebat juga dengan Syekh Abdul Qadir Mandailing tentang apakah boleh bermazhab monoteisme atau tidak gitu ya. Nah, karena itu biasanya kalau ada ustadz yang suka salah paham dan gagal paham, itu karena satu, dia tidak punya guru, dua, tidak punya pengetahuan terhadap karya-karya ulama terdahulu, atau yang ketiga, dia hadir di majelis ilmu yang menerangkan tentang keilmuan, tentang guru-guru terdahulu, tapi dia tidur. Nah, next berikutnya. Ini saya buatkan tobakot ya, bagan ulama Sunda dan jaringan intelektual dengan namanya Syekh Muhammad Thohir Bogor tadi. Ini baru Syekh Muhammad Thohir, Pak. Belum ulama yang lain. Jadi Syekh Muhammad Thohir itu kan hidup satu zaman, kita lihat yang paling kiri namanya adalah Syekh Yusuf Purwakarta. Wafatnya 1854, guru langsung daripada Syekh Nawawi Banten. Lalu itu satu zaman dengan namanya Kiai Hasan Maulani dari Kuningan, Lengkong, ujung timur Jawa Barat. Ya. Wafatnya 1874, tapi wafatnya makamnya ada di Tondano, di Sulawesi Utara. Kok bisa ceritanya ini ada ulama Kuningan, tapi makamnya di Sulawesi Utara, ditewak Walanda. Karena Belanda punya trauma perang Jawa yang besar di Ponegoro dulu ya, 1825 sampai 1830, dan Syekh Hasan Maulani ini dikhawatirkan punya pengaruh menggerakkan puluhan ribu muridnya untuk melakukan perang.
Daripada ditewak bae si Hasan Maulani teh, dibuang ke Manado, ke Tondano di sana. Dan wafatnya ada di sana. Makamnya ada di sana. Cuman yang membuat saya terharu, rumahnya Syekh Hasan Maulani ini di Kuningan, di Lengkong itu masih ada. Masih ada rumahnya dan bekas pesantren ini masih ada. Turunannya masih banyak. Dan banyak menjadi tokoh lah. Di antaranya ada Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, ya, guru besar filologi UIN Jakarta, pengasuh pesantren Al-Hamidiyah, itu salah satu cicit Syekh Hasan Maulani. Yang bikin saya terharu tuh begini. Syekh Hasan Maulani itu di pengasingannya tetap menulis. Menulis apa? Menulis surat untuk anak cucunya yang ada di Kuningan. Dan yang menarik itu di antara isi suratnya begini. Siapa saja yang mau saya akui sebagai anak dan keturunan saya, dia harus satu, tidak boleh tinggal sholat. Yang kedua, harus dekat dengan para ulama. Anda bayangkan coba, orang yang sudah jauh dibuang di Manado, hanya dengan secarik surat yang dia tulis, punya pengaruh terhadap orang yang sudah generasi kelimanya untuk tetap apa? Menjalankan wasiat buyutnya ini. Saya cucunya Hasan Maulani. Saya tidak boleh tinggal sholat, saya harus dekat dengan ulama. Kenapa? Itu nasihat daripada orang yang kemudian dalam diri saya ada darahnya. Jadi yang ada darahnya itu bukan untuk bangga-banggaan gitu ya, tapi buat muhasabah. Di antaranya keturunan Syekh Hasan Maulani ini. Harus tidak boleh tinggal sholat, harus dekat dengan ulama. Dan itu dijalankan betul gitu ya, sama siapa cucu-cucunya ini. Sehingga cucu-cucunya itu pada jadi kiai, pada mendirikan pesantren. Adapun yang menjadi bisnismen tetapi menjadi support, menjadi muhibbin terhadap dunia keilmuan. Tujuannya cuma apa? Ini wasiat dari buyut saya. Padahal buyutnya itu hanya menuliskan di secarik kertas tua. Tapi pengaruhnya demikian besar. Karena itu almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub Ciputat, pendiri pesantren Darussunnah, itu mengatakan moto yang itu penting, wala tamutunna illa wa antum katibun. Kalian itu jangan mau mati sebelum kalian tuh punya legacy karya yang tertulis. Kalaupun tidak dipublikasikan, itu buat bekal anak cucu kita, karena beda rasanya. Bapak saya ternyata walaupun nakal-nakal rada alim sedikit gitu ya. Kan begitu. Kakek saya itu loh, meskipun rada-rada petakilan tapi kok punya karya keilmuan gitu ya. Cucunya termotivasi, Pak. Sehingga apa? Kakeknya ini meskipun sudah mati, dia masih hidup membimbing cucunya. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Nah, ulama kita zaman dulu itu sudah pakemnya begitu. Karena apa? Dalam satu buah makalah yang lain, bukan makoli, tolong. Dikatakan al-alimu majduhu fi karorisihi. Orang alim itu ajinya, aji itu apa ya bahasanya? Keramatnya itu ada di antara lembar-lembar kertas yang ia tuliskan di sana. Karena itu rekan-rekan biasakan, ya. Selain nulis di komputer itu, ya tradisikanlah tulis. Tujuannya buat apa? Ya simpenan buat anak kita, buat cucu kita. Jangan cari istri simpenan, tapi simpenan keilmuan. Saya melakukan itu. Saya itu melakukan itu. Misalkan ketika saya ziarah ke salah satu tempat yang saya pandang itu terhormat, kemudian ada inspirasi ulama mana, itu saya ada tulis. Nah, ada tulisan tangan. Ketika misalkan pergi ke tempat yang kita sucikan, misalkan, ini kita tulis tulisan tangan ini untuk anak saya. Suatu saat ketika dia baca ini mungkin akan memotivasi hidup dia. Biar apa? Ya hidup tuh ada indah-indahnya lah Pak Kholik gitu ya. Nah, itu Syekh Hasan Maulani. Itu satu zaman dengan siapa namanya? Syekh Thohir dari Bogor. Lalu di Ponorogo itu ada mahaguru juga ulama Nusantara yang sezaman dengan Syekh Thohir, namanya Ki Hasan Besari. Ki Hasan Besari itu ada dua, Ki Hasan Besari tua, Ki Hasan Besari muda. Kalau yang menjadi gurunya Ronggo Warsito, gurunya Pangeran Diponegoro itu ya Ki Hasan Besari sepuh ya. Yang satu zaman dengan siapa? Ki Thohir dari Bogor. Lalu menurunkan murid, diantaranya dalam sholawat di sini ya Bupati Bogor, lalu Syekh Bayi Yusuf menurunkan murid Syekh Nawawi Banten gitu ya. Lalu ada juga Syekh Hasan Basri Kiara Koneng, ulama ahli kiroat.
tertua yang ada di Sunda sepanjang yang saya tahu ya, karena Syekh Hasan Basri Kiara Koneng yang ada di Garut ini beliau yang menjadi mukri asyrah pada masanya ya, dan seterusnya. Nah, Syekh Nawawi Banten ini saya pikir salah satu tokoh yang tidak boleh kita lewatkan ya. Karena ini betul-betul sebuah inspirasi yang saya pikir luar biasa beliau ini bagi kita ya. Karena apa? Karena Syekh Nawawi ini adalah ulama yang punya reputasi besar di dunia Islam dan alhamdulillahnya beliau berasal dari Nusantara. Mendapatkan gelar kehormatan namanya Sayyidu Ulama Hijaz. Jadi rekan-rekan bayangkan ulama Hijaz, Mekah Madinah itu alimnya kayak apa? Ada Sayyid Bakri Syato ya, pengarang Hasyiyah I'anatit Talibin ala Syarah Fathil Mu'in. Ada juga namanya Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki yang mengarang kitab Riyadul Badi'ah fi Usul wa Furu'i Fiqh Syafi'iyah ya. Ada banyak ulama yang di Hijaz di Mekah Madinah ini sebagai alim. Tetapi yang mendapatkan gelar kehormatan sebagai pimpinan ulama-ulama alim dari Hijaz ini namanya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu bagi saya ajib ya. Bagaimana mungkin seorang yang berasal dari Tanara, dari Banten, kemudian menjadi inspirator tokoh besar dunia Islam yang kemudian terabadikan hingga sekarang. Nah, pertanyaannya kenapa kok Syekh Nawawi Banten ini mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Hijaz? Apakah itu gelar basa-basi atau apa? Tetapi ternyata tidak. Karena pada masa itu tidak ada ulama yang mengajar di Hijaz yang karyanya, jumlah karyanya itu melebihi banyaknya jumlah karya Syekh Nawawi Banten. Hampir semua bidang keilmuan Islam dalam bidang apapun Syekh Nawawi nulis karya di sana. Dalam tafsir Syekh Nawawi punya Maroh Labid di Kasfi Makna Qur'anin Majid ya, atau yang dikenal dengan tafsir Munir ya. Dalam Maulid Nabi, historiografi Nabi Muhammad, Syekh Nawawi punya banyak karya, diantaranya ada syarahnya Burda, syarahnya Barzanji ya, syarahnya Maulid Abi Qasim. Dalam hadis misalkan Syekh Nawawi punya karya Tanqihul Qaul Al-Hasis, Syarah ala Lubabil Hadis. Dalam akidah misalkan Syekh Nawawi punya Nurul Zolam, Syarah ala Aqidatil Awam. Punya Tijan Darori, Syarah ala Mas'alatil Aqidah lil Imam Al-Bajuri. Dalam fikih banyak lagi. Hampir semua teks pegangan kitab fikih mazhab Syafi'i yang dijadikan kurikulum di madrasah-madrasah Imam Syafi'i dunia Islam itu Syekh Nawawi tulis syarah atasnya. Dari mulai tingkat dasar sampai tingkat yang atas. Coba rekan-rekan bayangkan. Orang itu kan belajar itu runut fikih ini. Dimulai dari yang paling dasar, tuntunan sholat. Ada satu kitab judulnya Safinatus Sholat kan. Safinatus Sholah ini Syekh Nawawi tulis syarah atasnya judulnya Sulamul Munajat, Syarah ala Safinatis Sholah. Selesai ngaji Safinatus Sholah, kita kan biasanya ngaji lagi menjadi Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah, karangannya Syekh siapa? Salim bin Sumair Al-Hadrami. Makamnya ada di Tanah Abang di Batavia. Kitab ini masyhur, syarahnya banyak. Tetapi yang pertama kali mensyarah Syekh Nawawi, judulnya Kasyifatus Saja, Syarah ala Safinatin Najah. Khatam ngaji Safinatun Najah, naik tingkat lagi kitab fikih pegangannya judulnya Sulamut Taufik. Syekh Nawawi tulis syarah atas Sulamut Taufik judulnya Mirqatus Su'udi Tasdik, Syarah ala Sulamut Taufik. Khatam Sulamut Taufik naik lagi menjadi Riyadul Badi'ah. Syekh Nawawi tulis syarah atas Riyadul Badi'ah judulnya As-Simar Al-Yani'ah, Syarah ala Riyadul Badi'ah. Khatam Riyadul Badi'ah naik lagi menjadi Fathul Qorib. Ya. Syarah ala Ghayatit Takrib. Ghayatit Takrib karangannya Abi Syuja, Fathul Qorib karangannya Ibnu Qasim Al-Ghazi, orang Gaza, Palestina. Yang menulis hasyiyah terhadap Fathul Qorib pada masa itu, akhir abad ke-19, ya, abad 19 ya, pada 1800 cuma ada dua. Satu Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, hasyiyah Al-Bajuri ala Fathul Qorib. Yang kedua Syekh Nawawi, Tausyih Util Habibil Gharib ala Syarah Fathil Qorib. Anggeus acan eta Syekh Nawawi ngarang kitab fikih teh. Acan masih loba. Orang hatam Fathul Qorib ngaji lagi ke tingkat berikutnya Fathul Mu'in. Nah, dulu di Lirboyo itu ada semacam cerita turun temurun, orang baru ketahuan alimnya itu kalau bisa baca kitab Fathul Mu'in. Karena apa? Fathul Mu'in itu bukan hanya kajian rumit dalam fikih, tetapi dalam ilmu nahwu, Pak.
Mubtada'nya di mana, khobarnya ada di halaman mana, ya kan? Syaratnya ada di halaman 3, jawabnya ada di akhir halaman 5. Itu Fathul Mu'in. Karena apa? Yang ngarang memang bukan orang Arab, tetapi orang Ajam, orang dari India. Ya, namanya Syekh Zainuddin bin Muhammad Ghazali Al-Malibari, Asy-Syafi'i, Syekhul Islam yang ada di Gujarat di India. Nah, Fathul Mu'in ini yang menghasiah itu ada Said Bakri Syato tadi itu, I'anatul Thalibin. Makanya judulnya I'anatul Thalibin, nulungan siswa anu sok lieur mun maca Fathul Mu'in gitu kan. Karena memang bikin lieur. Tapi orang kalau sudah bisa baca Fathul Mu'in dengan baik dan benar faham, alim. Beneran ya. Karena itu dulu kalau di Lirboyo ketika membuka Universitas Islam Tribakti dulu itu. Sampai sekarang masih ada. Lirboyo kan pesantren tradisional totok gitu ya. Lalu ada kampus umum gitu. Jadi santri kalau mau masuk Tribakti untuk mengukur kadar keilmuannya, tesnya apa? Fathul Mu'in. Nah gitu Pak. Jadi kalau kita ini baca kitab masih ana uridu ad-dukhul itu apa gitu kan. Nah itu belum bisa baca Fathul Mu'in. dukhul aja gitu kan. Dukhul waktu sholah misalkan. Kalau di Arab itu banyak ya. Kalau dalam istilah kitab kuning, dukhul itu kan artinya lain. Naon teh sok? Manggut-manggut. Dukhul itu diantara yang mujibatul gusli gitu kan. Nah, suatu ketika ada ke kampung yang ngertinya dukhul itu min bab mujibatil gusli tadi itu. Pergilah ke Timur Tengah, ke dunia Arab. Ada banyak tulisan di bandara mamnu'ud dukhul gitu. Kaget kiai kampung ini. Cenah. Aing di Arab sugan teh jelema soleh-soleh. Nah gitu Pak Kiai. Tot nepu di bandara mah jelema teh seneng dukhul cenah. Padahal jangan masuk lewat pintu ini gitu kan, tapi diartikan dukhul yang lain. Nah, itu Fathul Mu'in. Syekh Nawawi Banten ini punya karya yang sepadan dengan Fathul Mu'in, sama-sama syarah terhadap matan Qurratul Ain. Judulnya adalah Nihayatul Zain, syarah ala Qurratul Ain fi Muhimmatil Dain. Itu Syekh Nawawi Banten itu. Masya Allah. Ini kalau orang bercerita tentang Syekh Nawawi ini ajib ya. Tetapi hal yang membuat lebih takjub lagi dari Syekh Nawawi Banten yang mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Hijaz ini bukan hanya karangannya yang jumlahnya ratusan ternyata, tetapi akhlaknya. Snok Hurgronya itu, orientalis Belanda itu ketika di Mekah jumpa dengan Syekh Nawawi dan sangat terkesan. Karena apa? Syekh Nawawi itu ternyata orangnya sangat tawadu sekali. Tawadu dalam arti tawadu beneran Ustaz. Bukan tahu warna duit. Tawadu Syekh Nawawi itu. Tawadu sampai digambarkan begini. Badan beliau itu kan ringkih kecil ya. Ringkih kecil, lalu beliau itu suka pergi ke pasar. Belanja buat istri beliau, buat keluarga beliau. Dan ketika keluar itu pakai pakaian biasa, bukan pakai pakaian kebesaran ulama. Gitu ya. Lalu Snok itu penasaran, gitu ya. Ini orang karyanya banyak, ilmunya alim, dapat gelar Sayyidu Ulama Hijaz, tapi kok penampilannya begini banget gitu. Ditanya suatu ketika sama Snok, Anda ini ilmunya jauh lebih luas daripada orang-orang Arab yang mengajar di Masjidil Haram itu yang memakai pakaian ulama juga. Tapi kenapa pakaian Anda seperti ini? Kata Syekh Nawawi itu. Anda tidak menunjukkan tanda petik mazhar ulama, jahul ulama. Jawaban Syekh Nawawi simpel. Jawaban Syekh Nawawi simpel sebagaimana itu yang dituliskan dalam kitab Tausyihnya. Dalam Tausyih kan amma ba'du itu kan ya fayaqulu. Syekh Nawawi bilangnya apa? Dibilangnya wasahu aqdamit tolabah waroja doa iman ahabbah. Jadi kata Syekh Nawawi jawabannya, saya itu sudah cukup merasa berarti hidup saya ketika saya itu di sisi Allah dan Kanjeng Nabi cukup dipandang sebagai debu yang menempel di telapak kaki para santri yang wirawiri ngaji di Masjidil Haram. Allah, Syekh Nawawi Pak. Dan cukup saya bahagia ketika nama saya itu disebutkan dalam doa orang-orang yang tulus mencintai saya. Itu Syekh Nawawi. Masya Allah. Dan beberapa ulama saya sempat jumpa itu. Ada orangnya alim tetapi ya mirip penjelmaan Syekh Nawawi masa kontemporer.
Kalau saya boleh bercerita satu, Al-Mukarram Ki Haji Sahal Mahfuz, Allah yarham, mantan ketua MUI, alimnya luar biasa beliau. Punya kitab judulnya Hasyiah Thariqatil Husul ala Syarah Ghayatil Wusul ala Matan Lubil Usul fi Ilmil Usul. Tapi kita lihat Syekh Sahal Mahfuz itu, orang kalau nggak paham kan mungkin kayak orang pemukul kentongan di musola kampung itu. Pakaiannya biasa, beliau kan kurus begitu ya. Termasuk halnya yang masih hidup itu ada namanya Ki Haji Dr. Honoris Causa Afifuddin Muhajir dari Situbondo. Ini mungkin di Bogor juga banyak yang alim seperti itu. Cuman saya ditakdirkan belum jumpa ya. Ki Afif ini kan alim luar biasa. Ngarang kitab yang sama dengan Fathul Qorib juga, Fathul Mujibil Qorib, Syarah ala Ghayatit Takhrib. Dan ngarang beberapa kitab usul fikih juga. Termasuk halnya ngarang kitab yang penting tentang Jumhuriyah Indonesia fi Mizani Syariah. Jadi NKRI dalam timbangan syariat ya. Tapi kan Ki Afifuddin Muhajir ya tawadu sekali, itu tidak dandan sebagaimana kiai besar gitu ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika mendapatkan limpahan berkah menemani beliau dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Robitoh Alam Islami ya, atau Liga Muslim Dunia di Mekah pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, saya nemenin beliau kebetulan. Ki Afif ya duduk di belakang, jamaah-jamaah biasa gitu ya. Tapi kemudian ketemu dengan mufti Mesir saat itu, Syekh Syauqi Alam, alim besar, namanya mufti Mesir kan, mufti negara. Dan masya Allah, saya ketika orang-orang ingin foto dengan Syekh Syauqi Alam yang datang untuk nyari Syekh Afifuddin Muhajir tadi itu, beliau yang minta foto. Karena apa? Tahu kalau Syekh Afif ini orang alim. Nah itu saya saksikan sendiri itu ya, bagaimana kita punya cerminan. Guru-guru kita ini orangnya masya Allah, alimnya luar biasa, tetapi ya akhlaknya, kalau kita anak-anak muda kan gaya-gaya dikit nggak apa-apa lah, gitu. Namanya juga anak muda. Gitu. Ya nggak Ustaz? Nah itu tentang Syekh Nawawi Banten. Ya. Syekh Nawawi ini ya di Bogor punya kawan, punya murid, diantaranya Mama Pagentongan, itu Bagus Falak itu adalah murid sekaligus juniornya Syekh Nawawi. Lalu punya kawan juga Syekh Asy'ari Bakom, itu kawannya Syekh Nawawi. Next berikutnya, ini ada salah satu tempat penting di Bogor, tepatnya di lereng Gunung Salak ya, di Cidahu, perbatasan dengan Sukabumi. Kawan-kawan kalau ada waktu kunjungilah tempat ini, namanya Girijaya, yaitu makamnya namanya Raden Muhammad Santri atau dikenal dengan Pangeran Eyang Santri ya. Nama aslinya Joyokusumo. Beliau wafatnya 1929, tetapi usia beliau itu di atas 100 dan menjadi gurunya para founding father Indonesia, Hos Cokro Aminoto belajar ke beliau, kemudian Pak Karno, presiden dari pertama juga belajar ke beliau. Yang menarik ini, beliau ini adalah seorang bangsawan dari Keraton Mangkunegara yang ada di Solo. Mangkunegara ini didirikan oleh Raden Muhammad Said yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegara II ya, Mangkunegara I ya. Nah ini cucunya. Dan ternyata beliau ini punya banyak manuskrip. Di antaranya manuskrip ini tentang martabat 7 ya, tasawuf falsafi. Ini ketika saya beberapa waktu yang lalu pergi ke perpustakaan Reksa Pustaka yang ada di Pura Mangkunegara, ditemukan manuskrip ini ya. Nah yang meneliti ini ada yang dari Bogor, ada Kiai Ali Abdillah namanya. Kiai Ali Abdillah ini pengasuh pesantren yang ada di Cibubur ya, pesantren Ar-Robani. Ya betul teh ya. Nah Kiai Ali Abdillah ini Gunung Putri ini yang meneliti tentang manuskripnya Girijaya ini. Dan Kiai Ali Abdillah rutin untuk buka pengajian di Girijaya membacakan kitab yang dulu disalin oleh Pangeran Santri ini. Karena keturunannya nggak tahu ini kitab apa. Setelah dikasih tahu loh, ulama beliau ternyata. Nah, next berikutnya, kalau ini data tentang Kiai Asy'ari dari Bakom ya, ada ditemukan di satu manuskrip Tarojim Ulama Jawa, karangannya Raden Abu Bakar Jayadiningrat ya, dikatakan wa Muhammad Asy'ari Al-Bantani Al-Am fi Bogor Mukiman ya. Jadi dikatakan ada namanya Muhammad Asy'ari, dulu pernah mengajar di Mekah ya, dan ulama besar di Mekah, asalnya dari Banten tapi sekarang mukim di Buitenzorg tulisnya, atau di Bogor ya.
Dikatakan wa ghairuhum mimman yu'addu aliman fi hadzal waqt. Ada banyak ulama lainnya juga yang terhitung sebagai ulama besar yang hidup pada masa ini, pada kurun masa tahun 1887. Pada masa itu wa kana saykhuhum, nah ini yang penting. Wa kana saykhuhum, guru utama mereka di tanah air ya di kita ini adalah Haji Yusuf Purwakarta ya. Jadi Syekh Baing Yusuf Purwakarta ini yang satu kurun masa dengan Raden Syekh Muhammad Thohir dari Bogor. Next berikutnya. Nah, ini manuskrip juga bahasa Belanda tapi ini. Kalau tadi kan Arab semua ya, Arab pating genah lah. Nah, kalau ini bahasa Belanda. Ini ada list ulama-ulama Bogor yang dijumpai oleh Snok Nugronya ketika Snok itu keliling ke Bogor ya. Ini saya ingin jadi ini tugas ya kepada rekan-rekan, tolong telusuri ulama-ulama ini di daerahnya masing-masing. Karena ini dulu ulama-ulama yang menjadi ulama terkemuka di daerahnya, ada pesantrennya, ada jamaahnya. Contohnya Ki Asy'ari dari Bakom, kalau itu jelas masih ada kan. Lalu ada di Pasir Angin. Pasir Angin itu mana kan? Gadog ya? Nah, betul. Pasir Angin di Gadog ya. Ada namanya Ki Akub. Lalu di Pasir Muncang. Pasir Muncang itu di mana? Caringin. Berarti dekat Sukabumi ya? Cigombong kan? Nah, disebut di sini Kiai Santri. Apakah Kiai Santri yang ditulis Snok di sini adalah Kiai Muhammad Santri yang tadi? Karena kan Cidahu dengan Cigombong berdekatan kan? Apakah iya betul? Nah, ini PR nanti. Rekan-rekan ini saya kasih listnya di sini ya. Lalu di Ciomas ada namanya Kiai Umar, di Pasanggerahan ada Kiai Alimuddin, lalu di Empang ada cucunya Syekh Muhammad Thohir tadi. Namanya adalah Kiai Mansur ya. Beliau penghulu Bogor pada masanya. Lalu di Cibinong ada Ikap, lalu di Lewiliang ini ada juga di Lewi Sadeng namanya Asnawi atau Ansari gitu ya. Di Ciampea ada Kiai Muniron dan di Jasinga ada Kiai Sapiuddin. Ini jauh sebelum zamannya ada Kiai Ahmad bin Epe Maribaya, sebelum zamannya tuh Bagus Falak ya. Yang baru masuk radar ini kan Kiai Asy'ari Bakom ya. Karena Kiai Asy'ari Bakom memang tahun 1880 pulang dari Mekah dan mendirikan pesantren di Bakom ya. Nah, ini modal kalau nanti rekan-rekan tolong riset dan temukan karena ini ulama-ulama yang menjadi Saikhul Masyayikh pada zamannya dari Bogor ya. Next berikutnya. Nah, termasuk halnya Bogor ini terrecord sebagai tempat yang pernah disinggahi oleh Mufti Syafi'i terakhir di Mekah. Namanya Sayyid Abdullah bin Muhammad Soleh Az-Zawawi. Wafatnya 1924 dan beliau adalah Mufti Syafi'i terakhir Mekah sebelum Mekah itu diambil alih oleh mazhab yang lain gitu ya, pada masa itu ya. Nah, ini beliau pernah menulis surat dari Bogor ternyata pada tahun 1895 ya di sini. Dikatakan wa fi subhil ahad, pada pagi hari Minggu jam 8 kharajna min Sukabumi, kami bertolak pergi dari Sukabumi ma'al penghulu beserta penghulu Sukabumi pada masa itu ada namanya Raden Haji Hamzah untuk ke Bogor ya katanya. Next berikutnya ini yang penting. Ulama Bogor yang sumbernya melimpah ruah yang di awal disebut tadi sebagai Saikhul Muhaddisin di Mekah namanya Syekh Mukhtar At-Torid dari Bogor. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Sebelum lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, saya Anwaruddin dari Kecamatan Citeureup. Yang ingin saya tanyakan untuk pada materi ini, bagaimana cara melestarikan hasil manuskrip yang sudah dibuat ini supaya ada di perpustakaan atau misalkan di lembaga-lembaga lain supaya generasi kedepannya bisa membaca tentang sejarah-sejarah keilmuan sanad yang ada di Bogor ini. Mungkin para kiai sekarang juga mungkin atau ustadz juga mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi bagaimana caranya? Apakah ada kerjasama ilmu dan yang lainnya supaya kita ini semuanya bisa mengetahuinya gitu?
jawab dulu ya. Ini nanti setelah ini, biar nggak hilang pertanyaannya. Saya tuh pelupa soalnya ini. Ini pertanyaan penting sekali ya. Jadi bagaimana agar kemudian manuskrip-manuskrip ini bisa terakses oleh generasi sekarang, terbaca. Saya pikir ini bisa menjadi program yang ada di PKU MUI Bogor. Jadi bagaimana angkatan ini kemudian bisa nanti setelah selesai menghasilkan karya, entah itu menulis biografi ulama Bogor, entah itu kemudian mentahqiq karya-karya ulama Bogor yang masih berupa manuskrip tadi ini. Nanti hasilnya ya bisa seperti ini. Karya ini kan sudah sampai di beberapa ulama di Timur Tengah, di ulama-ulama yang ada di Mekah, di ulama-ulama yang di Al-Azhar ya. Bahkan Syekhus Syafi'iyah yang ada di Al-Azhar di Mesir, Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi itu dihadiahkan dan membacakan kitab karyanya Syekhona Khalil Bangkalan, Fathul Latif, dibacakan di Mesir. Dan dibacakan juga karya kitabnya Kiai Afifuddin Muhajir tadi itu yang Fathul Mujib dibaca. Karena kalau sebuah karya dan itu karya ulama penting, itu ulama zaman sekarang di dunia Islam terutama itu bisa mengajarkannya bukan semata-mata karena isinya, tetapi karena ingin tabarrukan dengan sosok ulama pengarangnya. Nah, kita bisa lakukan itu. Jadi misalkan angkatan ini targetkanlah ada 1 buah karya atau 2 buah karya ulama Bogor yang masih berupa naskah tua tulis tangan lalu ditahqiq. Lalu bagaimana bisa disebarkannya? Ya kalau ini menjadi program PKM ini mudah sekali. Nanti kita bisa distribusikan ke perpustakaan pesantren-pesantren, ke perpustakaan masjid-masjid. Dihadiahkan untuk tokoh-tokoh yang memang mau membaca gitu ya. Nah, itu salah satu ikhtiar kita. Selain itu, Kang Ustadz, yang kami lakukan juga selain mentahqiq kitab itu membuat pameran. Jadi membuat pameran bertema ya. Saya nggak tahu kalau sekarang itu apakah masih ada di perpustakaannya Kota Bogor yang dekat dengan gedung DPRD Kota Bogor. Itu kan ada perpustakaan baru ya. Di sana lembaga Belanda KITLV sempat membuat pameran ya semacam fragmen aslinya dari buku kuno, tapi kemudian dibuat panel-panel pameran seperti itu. Itu tentang tanaman-tanaman botanikal sama Bogor tempo dulu gitu. Lalu kami berpikir kenapa tidak kita buat pameran tentang fragmen daripada karya-karya ulama Nusantara kita, lalu kita buatkan semacam pekan pameran ulama Bogor, misalkan di masjid kota. Dimatiin saja kan. Nah, atau misalkan dibuat di masjid raya atau di mana, karena biayanya tidak mahal. Yang paling penting bahan-bahannya ada dan nanti kita bisa kerjasama. Saya bisa supply beberapa bahannya, tinggal kemudian didesain, dibuatkan panel, dibikinkan acara. Yang buat acara siapa? PKU MUI Bogor. Itu gagah sekali. Sebagai ajang apa? Mengenalkan karya ulama Bogor. Itu dilakukan oleh beberapa kawan-kawan kita di daerah ya. Saya misalkan dengan beberapa kawan-kawan yang ada di Banyuwangi, jauh banget di ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi ini komunitas seperti rekan-rekan, mereka membuat satu komunitas namanya komunitas Pegon. Itu membuat festival tahunan namanya Festival Kitab Kuning. Festival Kitab Kuning ya isinya apa? Ya pameran karya-karya ulama Banyuwangi. Lalu bupati bisa diyakinkan bahwasannya Banyuwangi itu bukan hanya tujuan wisata alam, bukan hanya tujuan wisata budaya. Karena kan di Banyuwangi pantainya indah-indah tuh, ada hutan purba, ada baluran, kemudian ada Alas Purwo gitu kan. Lalu ada Pantai Gerajagan, salah satu spot surfing terindah di dunia katanya. Ada Kawah Ijen. Ada festival kopi, ada festival coklat, ada festival osing, bahkan ada festival 1000 penari gandrung namanya. Tetapi kemudian diyakinkan kita punya khazanah karya ulama Banyuwangi yang itu bisa menaikkan gengsi dan marwah Banyuwangi sebagai kota keilmuan ulama. Nah, disetujuilah dibikinkan festival Kitab Kuning ya. Ada aktivis muda bagus di Banyuwangi namanya Pak Barur Rohim atau Ayung Notonegoro ya di sana. Jadi
Kita cuma perlu 5 orang anak muda tetapi yang menjadi kader penggerak gitu ya. Nah, yang menjadi kader penggerak, dan saya optimis di Bogor bisa. Karena Bogor ini ya kan kota wisata, kota yang dekat dengan ibu kota, tetapi bagaimana kita mengemas ini kemudian menjadi punya nilai entertain gitu ya. Kalau kata anak-anak sekarang ini gitu ya. Anak-anak muda kalaupun nggak ngerti isinya minimal mau foto. Oh ini kok bagus, instagramable gitu ya. Dan ketika diupload ini dia merasa gengsi personalnya itu, ya gue sih nggak alay-alay banget, tapi juga ya tertarik lah dengan keilmuan-keilmuan dikit walaupun nggak ngerti gitu kan. Nah ini cara mengemas kita saja sebenarnya ya. Tapi saya setuju kalau misalkan kemudian PKU ini salah satu outputnya adalah ya melahirkan karya tadi itu ya, penerbitan karya ulama Bogor ya. Karena banyak sekali di sini karya ulama Bogor itu kalau mau kita telusuri gitu ya. Ala kulihal kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Kalau tadi itu baru satu tokoh, namanya siapa? Syekh Muhammad Thohir dari Bogor, tahun 1849 wafatnya. Ini ada tokoh lain, orang Bogor yang kemudian mengajar di Mekah ya, namanya Syekh Mukhtar At-Thorid Al-Bogori. Yang menarik, Syekh Mukhtar ini muridnya tersebar di banyak kawasan di Nusantara, bukan hanya di Indonesia tapi di Malaysia juga banyak. Salah satunya ada manuskrip ini, tulisan tangan Syekh Mukhtar, yang kemudian tersimpan ya justru di Medan ini. Di Sumatera Utara ya, jauh banget ya. Di Medan itu ada salah satu ulama besar, pendiri salah satu tokoh dari organisasi Al-Wasliyah, organisasi aswaja lokal yang ada di Sumatera Utara. Namanya Syekh Muhammad Zain Batubara. Syekh Muhammad Zain ini murid langsung Syekh Mukhtar, dan Syekh Mukhtar menulis kredensi intelektual tadi, ijazah ya. Nah, dikatakan di sini wa aqulu, kata Syekh Mukhtar, dan aku berkata faqad ajaztu, dan aku telah mengijazahkan, memberikan mandat kredensi akhi al-fadil kepada saudaraku yang utama namanya Haji Muhammad Zain bin Abbas Al-Jawi, yaitu namanya Syekh Muhammad Zain Abbas Batubara, bil fiqh Syafi'i, ijazah tentang silsilah fikih mazhab Syafi'i, kama ajazani bidzalika masyayikhi, sebagaimana telah mengijazahkan kepadaku guru-guruku sebelumnya gitu kan. Nah, ini ada tulisan tangannya Muhammad Mukhtar bin At-Thorid, ada cap stempelnya di sini. Tertulis di Makkah Al-Musyarrafah pada tanggal 30 Zulhijjah tahun 1331, kurang lebih tahun 1911 di sini ya. Nah, lalu saya coba rekonstruksi dari ijazah ini sanad fikih Syafi'inya orang Bogor di Mekah ya. Jadi Syekh Mukhtar di sini bisa kita lihat next berikutnya. Nah, coba Kang Khalid bacain biar nanti ingat siapa saja mata rantai sanad keilmuannya ulama Bogor yang sampai kepada Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad fikih Syafi'i Syekh Mukhtar Bogor. Syekh Mukhtar At-Thorid Al-Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Oh ya. Syekh Mukhtar At-Thorid dari Al-Sayyid Muhammad Amin Al-Madani, dari Syekh Abu Ja'far Muhammad Sholih Al-Bukhari, dari Syekh Rafiuddin Al-Kandahari, dari Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Maghribi, dari Syekh Abdullah Ibnu Salim Al-Bashri, dari Syekh Al-Shibramalasi, dari Syekh Nuruddin Al-Jayadi, dari Syekh Al-Shabsir, dari Syekh Sulaiman Al-Babili, dari Syekh Sihabuddin Ar-Ramli, dari Syekh Khatib Al-Sarbini, dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dari Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Syekh Jalaluddin Al-Bulkaini, dari Syekh Hafiz Al-Wali Al-Iraqi, dari Syekh Jainuddin Abdurrahman Al-Iraqi, dari Syekh Al-Alamah Al-Athhar, dari Syekh Al-Imam Al-Muhyiddin An-Nawawi, dari Syekh Al-Kamaluddin Al-Ardabili, dari Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Syahid Al-Samil As-Shagir, dari Syekh Muhammad, dari Syekh Abdurrahman Al-Qajwini, dari Syekh Abdul Al-Karim Ar-Rafi'i, dari Syekh Abu Al-Fadil Muhammad Ibnu Yahya, dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali, dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dari Syekh Muhammad Al-Juwaini,
dari Syekh Abdul Bakar Al-Qofal Al-Marwazi, dari Al-Imam Zaid Al-Marwazi, dari Imam Abu Ishaq Al-Syariji, dari Imam Abu Abbas bin Syari, dari Imam Abu Sa'id Al-Annamati, dari Al-Imam Al-Muzani, dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kirimkan Al-Fatihah dulu untuk beliau. Al-Fatihah. Amin. Nah, jadi rekan-rekan yang ingin saya garis bawahi di sini bahwasannya ulama-ulama kita ini jalur sanad keilmuan itu jalur emas ya, silsilah zahabiyah kita bisa bilang. Kenapa? Karena yang menjadi gurunya itu orang alim punya karya. Yang menjadi gurunya lagi orang alim punya karya. Kita akan simak misalkan dari Syekh Mukhtar Bogor di sini. Syekh Mukhtar Bogor itu di antara gurunya jalur periwayatannya dari namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, muhaddis dari Madinah, Syekh Dalailil Khairat. Beliau ini punya banyak karya. Di antaranya adalah karya dalam bidang hadis termasuk halnya fikih Syafi'i. Lalu di sini ada namanya Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri. Ulama Al-Azhar juga punya banyak kitab dalam fikih Syafi'i. Ada Imam As-Sibromalisi di sini ya. Terkenal kan Ain Sin kalau dalam kitab-kitab ini. Ali Sibromalisi ya. Lalu terus lagi ada namanya Syekh Syihabuddin Ar-Romli. Syihabuddin Ar-Romli ini yang dijuluki sebagai Syafi'i Shaghir ya, yang mengarang kitab Nihayatul Muhtaj Syarah ala Al-Minhaj ya. Lalu ada Al-Khatib Asy-Syarbini yang mengarang kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fad Abi Suja, itu kan Khatib Syarbini. Ada Syekh Zakaria Al-Ansori yang mengarang kitab Fathul Wahhab di sini ya. Lalu ada gurunya lagi Jalaluddin Al-Mahalli yang mengarang kitab Tafsir Jalalain ya, yang mengarang kitab Ghayatul Wusul juga itu. Lalu di sini ada lagi terus Muhyiddin An-Nawawi atau Imam Nawawi yang ngarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin ya. Kalau dalam fikihnya beliau ngarang kitab diantaranya Minhajut Talibin, wa Umdatul Muftin, wa Bughyatul Mustaftin, Majmu' Syarah Muhadzab dan lain sebagainya. Di atasnya lagi ada Imam Ar-Rafi'i yang mengarang kitab Al-Muharrar. Di atasnya lagi ada Imam Ghazali, ada Imam Haramain ya, sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab karangannya yaitu kitab Al-Um ya. Nah, jadi guru-guru kita ini bukan berarti murid daripada orang biasa, tetapi murid daripada guru besar, dan beliau juga murid lagi dari guru besar dan seterusnya. Jadi tolong rekan-rekan jangan sampai kemudian perkecil kebesaran, keluar biasaan sosok mata rantai guru-guru kita ini mati di tangan kita gitu. Next berikutnya. Ini ada murid Syekh Mukhtar Bogor ya. Murid sekaligus menantu beliau. Namanya adalah Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bogori, wafatnya tahun 54. Syekh Ahyad ini yang meneruskan majelis daripada Syekh Mukhtar Bogor ya. Syekh Ahyad Bogor ini keluarganya yang masih di Bogor masih ada, di antaranya keponakannya. Saya pernah dikasih tahu namanya Kiai Aam. Rumahnya dekat dengan jalan ke arah Cibinong, ini Keradenan katanya. Tapi saya belum jumpai ya. Tetapi ponakannya Syekh Ahyad katanya. Syekh Ahyad ini muridnya juga banyak dari Malaysia. Di antaranya ini ijazah dari Syekh Ahyad untuk muridnya yang berasal dari Malaka, dari Malaysia ya. Ini ditulis di Mekah juga. Nanti silahkan dibaca di materi yang sudah dibagikan ya. Next berikutnya. Nah, ini jaringan keilmuan ulama Bogor. Kalau ini ulama Nusantara ya, yang ada panahnya ini ada Syekh Mukhtar Atorid. Syekh Mukhtar ini punya murid diantaranya Guru Mansur Jembatan 5. Diantaranya punya murid Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau satu kurun masa dengan namanya Abdullah Az-Zawawi, mufti Syafi'i terakhir di Mekah yang tadi nulis surat di Bogor. Sezaman dengan Syekh Soleh Darat Semarang ya. Gurunya Raden Ajeng Kartini. Sezaman dengan Khalil Bangkalan di sini atau Syekh Khalil Bangkalan. Lalu di bawahnya ini ada generasi muridnya Ahmad Syatibi dari Gentur atau Mama Gentur ya. Ada juga namanya Ahmad Bakri dari Sempur, Pleret dari Purwakarta. Ada juga namanya Kiai Mandaya dari Mandaya ya, dari Banten. Namanya yang mengarang kitab Awamil Mandaya di sini.
Lalu di atasnya ada Syekh Utsman bin Yahya, ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Abdul Ghani Bima, ada Syekh Rahmatullah Al-Hindi, pendiri Madrasah Saulatiyah yang ada di Mekah ya. Jadi menarik ini. Sampai sekarang di antara madrasah yang masih eksis di Mekah ya Madrasah Saulatiyah ini. Dulu ulama Nusantara kita di Mekah pernah mendirikan madrasah namanya Darul Ulum. Rektor terakhirnya itu Syekh Yasin Padang, wafatnya 1991, tapi sekarang ya sudah tidak ada. Tapi yang masih bertahan didirikan tahun 1875 oleh orang India, tapi muridnya banyak dari Nusantara, itu namanya Madrasah Saulatiyah. Yang menarik di sini yang memberikan perintah untuk mendirikan madrasah ini itu perempuan dari India. Namanya Hajah Saulat. Karena itu nama sekolahnya, madrasahnya namanya Saulatiyah. Jadi Saulat ini seorang saudagar kaya perempuan dari India, janda. Dan beliau punya harta yang ingin dijadikan bagaimana kemudian ya bermanfaat buat ilmu pengetahuan. Dikasihkanlah kepada Syekh Rahmatullah. Syekh Rahmatullah kemudian mendirikan namanya Madrasah Saulatiyah. Karena itu rekan-rekan ini perempuan ya kalau tidak bisa menjadi ulama ya karena ulama harus ngapal banyak. Susah gitu kan, wah tekaburu ya mah carekan baik gua majikan. Dia jadi orang kaya, tapi orang kaya yang kemudian mendermakan hartanya untuk tradisi keilmuan. Berikutnya lagi nih silsilah yang nyambung sampai Rasulullah, nanti bisa disimak. Next lagi berikutnya. Nah ini yang dari Bogor ya, yang ulama mungkin masih kita kenal di sini ya. Di antaranya ada Kiai Ahmad bin Epe dari Maribaya, lalu ada Kiai Daman Huri bin Arman, ini keluarganya Rahmat Yasin, ini keluarganya Bupati Bogor ya. Lalu ada Kiai siapa ini? Syuhrawardi dari Kalong Sawah ya. Lalu ada Kiai Ghazali bin Abdul Haq, ini daerah-daerah Bogor apa berarti? Bogor Barat betul ya. Lalu ada Kiai Mukhtar Royani di sini dari Cisempur, pesantren Riyadul Aliyah gitu ya. Nah, lalu nyambung lagi ke atas di sini ada Mama Gentur, ada Kiai Khalil Ciapus Bogor ya. Lalu ada Muhammad Basri bin Abdurrahman juga Bogor, semuanya Bogor ini. Ini saya dapatkan ketika ziarah ke Maribaya, kemudian mampir di satu pesantren yang ada di perbatasan Bogor dengan Lebak ya, namanya pesantren Al-Khudriyah ya. Lalu mereka memperlihatkan kepada saya bagian keilmuan ini. Ala kulli hal ini yang bisa didiskusikan nanti bisa kita tindak lanjuti melalui diskusi tanya jawab ya. Yang tadi mau nanya tapi sempat tertunda, silahkan mungkin sekarang.